daripada mantan kita. Pada masa itu sahabat berjanggut karena tak ada gelet. Begitu dikatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita tak nak janggut, tak kesah. Sebab banyak ulama mengatakan hukumnya sunat. Dia bukan suatu kewajiban yang kalau tak ada janggut berarti kita terbabit kepada satu benda haram. Tapi jangan diperli, memperli, memandang sinis dan menghinakan sunnah-sunnah baginda Nabi atau menghinakan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ulama mengatakan itu adalah kufur. Bahasa kita menjadi murtad. Kalau ada orang mengatakan baginda Nabi tidak bijak, baginda Nabi tidak adil, baginda Nabi bertindak secara tidak relevan, Nabi kita tidak mengenal keadaan umat seperti Nabi kita bersabda, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, aku telah dididik oleh Allah dengan didikan yang bagus. Nabi kita menerima wahyu langsung daripada Allah yang maha mengetahui dengan segala-galanya. Guru kita, maulana kita, syekh kita, baba kita, salim apapun, hanya setakat tahu dengan apa yang kita pelajari. Tapi kita boleh mengamati, boleh membaca sesuatu yang tidak pernah didengar, nyimpang. Kumpulan tarikat berjalan. Jadi pada masa itu kumpulan tadi itu lewat di depan Aba Ishaq Asy-Syirazi, salah satu daripada ulama fikih, Imamul Haramain, guru kepada Imam Ghazali. Jadi terlintas di dalam hati beliau tadi itu mengatakan kepada syekh tarikat, awak ni mundar-mandir makan minum, makan minum ke sana kemari, ngaji tak nak. Begitu kata. Dalam hatinya tak cakap macam tu. Dalam hati, mundar-mandir ke sana kemari, makan minum dikit, ngaji tak nak. Jadi setelah selesai, beliau tadi itu, rombongan tadi itu pergi untuk melaksanakan salat jenazah. Sekembalinya beliau daripada salat jenazah tadi itu, beliau singgah menjumpai Imamul Haramain. Tok Goro, kata Syekh Tarikat tadi itu, Tok Guru, macam mana pendapat Tok Guru tentang seseorang yang sembahyang subuh dalam keadaan junub, kemudian mengopat orang lagi, tapi dalam waktu yang sama menyibukkan diri dalam pengajian? Terperanjat beliau yang Allah takdirkan, yang secara kebetulan subuh hari itu beliau lupa mandi sehingga sembahyang subuh dalam keadaan junub. Mengopat yang lupa dalam hati orang-orang yang dekat dengan Allah boleh baca rahasia siapa saja. Masya Allah, tabarakallah. Kembali kepada hadis yang kita riwayatkan, jadi mengatakan dia kafir itu tidak boleh kecuali kalau pasti itu lebih dahulu. Tapi secara kaedah umum, yang menghinakan Rasulullah, yang menghinakan agama, yang menghinakan hukum hakam, ya Allah, kalau seandainya hukuman bunuh itu dilaksanakan, ramai orang yang terpancung kepalanya. Itu sadis sungguh, lasak betul. Nah, kita katakan itu boleh meretakkan iman, kata-kata semacam itu. Tak laksana paling kita zalim, baulaika humudz zalimun. Tapi kalau sampai menghinakan kepada hukum hakam Allah Jalla wa Ala, Allah yang maha mengetahui dengan segala-galanya, yang mengetahui asirra wa akhfa, rahasia dan yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Allah yang maha menata dan juga yang maha mengatur. Sebelum kita dilahirkan dan setelah kita mati, dan dengan kesudahan kita, Allah dah tahu semuanya. Tidak boleh diperkatakan tentang undang-undang Allah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. 4. La yaqbalullahu salatan illa bitahur wala sadaqatan bin ghurur. Allah tidak akan menerima sedekah, Allah tidak akan menerima sembahyang kecuali dengan tahur. Tahur di situ tidak diterima sembahyang kecuali dalam keadaan suci. Maksud daripada tahur bukan hanya anggota tubuh, pakaian dan tempat kita berpijak, tempat kita berdiri, tapi tahur yang dimaksudkan di sana bersih daripada berbagai aspek, daripada berbagai sudut. Akidahnya bersih. Sebab ramai orang yang sembahyang tapi ternyata sembahyang masih belum menjadi perisai dirinya daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Pelik,
sahabat Nabi kalau sembahyang akan kelihatan kesan sembahyang tadi itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ramai orang yang sembahyang tapi kelakuannya Fir'auni, bukan Nabawi. Itu kenapa jadi semacam itu? Sebab sembahyang itu akan diterima dan akan mencegah seseorang daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau seandainya sembahyang itu dikerjakan dalam keadaan suci, akidahnya bersih, pemikirannya bersih, pakaiannya bersih, anggotanya bersih, tempat berdiri dan sujudnya pun juga bersih, rancangan cadangannya pun juga bersih, ucapannya pun juga bersih. Nah, kalau bersih semacam itu sebagai garansi dan jaminan sembahyang kita akan diterima oleh Allah. Dan yang kedua, dan Allah tidak akan menerima sedekah daripada haram. Hulul asal maknanya uang rampasan, mengambil atau khianat dengan harta rampasan, itu asal makna daripada hulul. Yang dimaksudkan dengan hulul di sini tiap penghasilan, hasil usaha, keuntungan daripada sumber haram. Dia tidak mendapatkan ganjaran pahala, bukan kebaikan yang diperolehnya kalau pada saat dengan seseorang bersedekah daripada duit haram. Jadi minta maaf tuan-tuan haji, mungkin nampak selasa sedikit di sini, tak pakai tudung, pakaian seksi, tapi demi Allah saya berlakon dengan pakaian yang semacam ini, duitnya adalah untuk fisabilillah. Oh, insyaallah tabarakallah. Itu masjid saya sampai sekarang belum ada iftar. Kita alu-alukan juga jamaah untuk iftar dan juga sahur dan juga moreh, ketiga-tiganya hanya setakat dapat 300 RM saja. Sedangkan yang nak buka di masjid itu ramai, jamaahnya ramai. Untuk moreh pun tak cukup 300 RM, paling tidak dalam 1000-an. Jadi saya di belakon, saya ini menyanyi, duitnya untuk moreh, untuk iftar, untuk sahur, tetap Allah takkan terima duit haram yang semacam itu. Kenapa? Belakon. Jangankan belakon, sembahyang ada tujuan ria dan sum'ah saja Allah tak terima. Itu ibadah. Bagaimana kalau dengan lakonan? Pikir, kita renung sejenak. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah tak ada yang mengantuk. Kita berpikir dulu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Saya teringat dengan di Mekah, guru saya di Mekah, ada teman saya nak diminta untuk mengajar kitab Jurumiyah. Katanya boleh ngaji Jurumiyah dengan aku akan bagi tumpuan waktu mengajarkan kitab Jurumiyah, tapi pengajiannya bermula daripada pukul 1 pagi. Kalau ente tahan sampai subuh, sampai adzan berkumandang, oke. Itu syaratnya. Kenapa? Mengaji tengah malam, ini kita sudah masuk tengah malam nih. Ini waktu tajalliyat, waktu turunnya rahmah, waktu turunnya malaikat, waktu turunnya anugerah daripada Allah. Allah pelawak. Apa ada yang meminta hal min da'in, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin, hal min sahibi hajatin, hal min kada. Apakah ada yang meminta? Apakah ada yang memohon keampunan? Apakah ada yang meminta sesuatu hajat dan keperluan? Itu sampai azan subuh berkumandang. Jadi didikan daripada masyayikh yang dididik tengah malam tadi itu memang lain kualitinya atau kualitasnya, memang lain. Jadi kami sepanjang bulan Ramadan tak tidur malam. Malam lepas tarawih di Mekah sampai pukul 10.30 kita pergi ke Maspalah. Maspalah sekarang rumah beliau pindah ke Rusaifah. Jadi pergi ke Maspalah sampai Maspalah pada pukul 11. Pengajian bermula daripada pukul 11 sampai dekat-dekat pukul 1.30 sampai pada pukul 2 dekat-dekat sahur. Kadang-kadang saya masih kanak-kanak lagi, usia di bawah 20-an pada masa itu, masih dalam belasan tahun, 16-17 tahun. Lepas pengajian saya dibawa pergi ke Tanim umroh lagi, tawaf, sa'i, selesai bersama azan yang pertama, balik rumah sahur dengan beliau. Lepas sembahyang subuh, bismikallahumma amut. Bukan ahya wa amut, tidak, amut. Dengan nama Allah aku mati, hidup sampai dekat-dekat tengah hari. Lepas sembahyang zuhur di Masjid Haram, sambung balik. Itu budaya di Mekah semacam itu kalau di bulan Ramadan. Jadi pengajian malam ini sudah biasa. Saya perhatikan juga kita mulai daripada tahun kemarin. Kita buat pengajian di masjid wilayah daripada pukul 11.30 sampai dekat-dekat pukul 1. Ternyata boleh. Kita boleh
Potensi ada, jadi kita manfaatkan. Jadi sebagaimana dikatakan, mana buktinya kita boleh? Agak-agak kita rasa seperti tak boleh tahajud, tak boleh bangun. Buktinya sahur kita bangun. Berarti kita boleh bangun. Itu hanya kita terkalahkan dengan nafsu saja. Potensi untuk bangun itu ada sebenarnya. Mana buktinya? Waktu sahur bangun kita. Masya Allah, tabarakallah. Malas tahajud, malas sembahyang, tarawih boleh 4 kali salam. Paling tidak ada yang sampai 20. Tapi 20 itu kurang lah sudah. Saya sini 20 habis. Nah, paling 3-4 sab saja lagi yang bagi. Yang selebihnya tuh dah menyambung tarawih di rumah masing-masing. Husnuzan lah. Kembali. Hadis yang keempat, bismillahirrahmanirrahim. Sedekah daripada ghulul. Kesimpulannya, untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada sedekah, daripada wakaf, daripada infak, derma, sumbangan, bantuan harus daripada sumber yang halal. Akan mendapatkan dosa kesalahan macam ni supaya paham permasalahannya. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Agak-agak. Apa ya pakai agak-agak? Ada duit Bang Ahmad? Bagi duit. Nanti saya kembalikan. Ustaz Hazirilah, kalau ada duit saya di punya saya ini tertutup sini karena buka baju ini dulu baru masuk ke dompet situ. Susah untuk mengeluarkan. Masya Allah, tabarakallah. Ini duit 15 ringgit. Memang lawa duit ini baru. Ustaz Hazir tak akan belanjakan duit ini, dia duit simpanan nih. Ini duit kita, kalau duit baru jarang kita belanjakan, kita simpan untuk persiapan saja, persediaan. 10 dengan 5. Jelas sekali, kalau seumpama duit yang semacam ini kita bagikan kepada seseorang, semuanya mau. Coba kalau senilai ini tapi bangkai, tapi racun, tapi najis, mau tak kita terima? Tidak ada yang mau. Dan kita anggap sebagai satu penghinaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekejap. Buka pintu. Syekh, ini hadiah daripada anak. 1 ekor kambing bosok. Itu bangkai. Apa yang ditunggu? Terima kasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Tuan Haji, saya merasa seronok. Tuan Haji bagi saya hadiah. Nah, paling tidak jawabannya anta kurang asam. Apa bangkai kambing itu diantar bau bosok atau juga bangkai kucing misalnya. Nah, macam itulah kalau pada saat duit itu daripada duit riba. Macam tu kalau daripada uang judi. Macam tu kalau daripada duit haram. Kalau temakan bangkai kucing, kambing, lembu, kerbau, paling pengaruhnya kepada kesehatan. Dia akan menghancurkan kesehatan seseorang. Tapi kalau pada saat kita makankan duit haram, itu akan menghancurkan sel-sel ibadah, akidah, iman daripada diri seseorang, yang nanti akan dibersihkan. Bukan dibersihkan lagi dengan air, di akhirat pembersihnya itu dengan air neraka, wal iyadu billah. Tapi kita hanya ternampak di duit kertas daripada uang RM 10 dengan 5. Pada hakikatnya yang disedekahkan mereka daripada duit haram tadi itu seperti menyedekahkan racun, seperti menyedekahkan najis dan bangkai. Jadi sebagaimana kita tidak akan memakannya, pun juga haram kita memberikannya kepada seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan illa bitahur wala sadaqatan bin ghulul. Hadis yang berikutnya tentang menunaikan pakaian, mengenakan, menaikkan pakaian jika sudah hampir tersentuh dengan tanah. Ini hadis Nabi kita tidak akan mengangkat baju beliau melainkan setelah hampir dengan tempat duduk, melainkan sudah hampir dengan tanah baru diangkat. Itu maksudnya pada waktu kita menunaikan hajat, supaya ingat untuk selama-lamanya. Jadi kalau seandainya dengan kita di Sohro, katakan saja dengan kita sehingga di suatu tempat tertutup jauh daripada pandangan orang ramai, maka pada saat nak menunaikan hajat, kain itu jangan diangkat langsung. Ada dengan sebahagian
Jadi pada saat talinya panjang tak? Panjang talinya. Ada dengan sebagian belum lagi masuk tandas, kayak udah diangkat ya. Perasaan tak? Itu yang dimasukkan dalam hadis. Masih beratur panjang lagi. Apa? Ini di Arafah nih. Ini bukan cerita di USG, bukan cerita di Salam, di Arafah. Di Arafah kita menunggu giliran. 10 lagi di hadapan kita. Tandas hanya setakat ada 10. Yang menunggu ada 1.500 orang. Akhirnya kita beratur situ di depan, papa, ya Allah ya Rahman Rahim, cium lah, ada masalah, bunyi, bau. Kalau kita beralih ke tempat lain, masalah lagi. Apa masalahnya? Masalahnya kita ke belakang pula. Jadi mau tidak mau, yang walaupun kita punya pangkat, awak tuh tak tahu kandidat tuh nih, ini syekh, ini maulana, ini Tan Sri, tak kisah. Kalau nak awal masuk, kena tunggu dulu lah. Kalau tidak nanti giliran kita akan lepas. Tunggu, sabar. Ya Allah, kadang-kadang orang di dalam tuh mungkin kena ceret beret, kena menceret. Wah, masuk dalam hati, buat apa di dalam tuh? Buat apa lama macam tuh? Apalah, sabar. Jadi maksud daripada hadis, Nabi kita tidak akan mengangkat baju beliau melainkan setelah dekat dengan tempat duduk. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengelakkan supaya jangan sampai aurat kelihatan sebelum kita duduk. Jadi setelah dekat baru Nabi kita angkat dan menunaikan hajat pada saat ini. Kalau pada waktu kita di luar rumah, pada saat kita buang air, mungkin pinggir jalan kah, itu tidak digalakkanlah kecuali dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat. Satu. Jadi kaidah mengatakan Nabi kita tidak akan mengangkat baju beliau melainkan pada saat sudah hampir dekat dengan tanah baru diangkat. Jadi jangan dibuka, masuk tandas dulu baru lepaskan semuanya. Pakat dengan kita buang air sedangkan celana seluar kita masih dipakai. Yang dimaksudkan ini agar jangan sampai kelihatan sama sesiapapun. Satu. Yang peliknya sekarang, kalau tadi karena hajat baru Nabi kita naikkan, itu pun Nabi kita angkat setelah hampir sampai ke tempat duduk. Perempuan sekarang tanpa hajat baju sudah mereka angkat. Ayo tanya, tapi saya boleh pastikan yang sampai sini, sampai ke lutut, ada yang atas daripada lutut. Kalau pramugari tak payah cerita, tak ada hajat, bukan karena dia menunaikan hajat nak pergi ke tandas, nak melayan penumpang sampai sini nih. Jangan dilihat, memanglah jangan dilihat, tapi terlihat juga. Pakat dengan kita pejamkan mata mencamnu. Kalau dengan Asia, kompom sampai di sini. Kalau dengan Lion Air sampai ke bawah, tapi belah pula di sini. Melangkah seperti itu kelihatan sampai ke sini. Melangkah sampai ke sini ini karena orang Indonesia penasaran. Masuk penasaran itu buat kita jadi tak puas hati, kata setan. Bagaimana kira-kira setelahnya itu? Kalau sengaja dia terbuka, ada parut atau ada apa, sudah tak masalah. Tapi kena tertutup separuh, membuat orang jadi penasaran. Bahasa di sana itu bahasa penasaran tak diguna di sini. Mas, macam itu juga. Mas, pramugarinya sama dengan Lion Air. Bagus, cantik, tapi seksi, keempat. Menutup sampai ke bawah, tapi belah di hadapan. Melangkah macam tu, naik terbuka sampai ke tengah. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Jadi kita ni bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Memang kita sudah berusaha dan tengok, pejamkan mata. Tapi bagaimana? Cik nak makan apa? Cik nak makan apa? Mesti kita tengok dia lah. Kata dia, ada mihon, ada bihon, ada nasi goreng. Nasi goreng lah. Cik minum apa? Apa sajalah. Mana ada macam tu? Kita tengok dia. Kecuali kalau kita tak pernah berpergian ke sana dan kemari. Kalau kita pergi mesti jadi seperti itu. Nah itu peliknya. Muslimat kita sekarang, sebelum ada hajat dan keperluan pun baju sudah mereka angkat. Kita dalam Islam, kalau pada saat ada hajat pun jangan diangkat dulu, kecuali setelah kita duduk atau setelah kita sampai di tempat kita menunaikan hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya. Nah,
ayanamu ahaduna wa huwa junubun. Ini pertanyaan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, diperkenankankah seseorang itu tidur